Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Kata Yesus, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi dari ayat-ayat ini, ya kalau kita teliti perikopnya tentang orang kaya yang bodoh. Nah, pertanyaan saya begini, kalau ada orang kaya, karirnya itu menanjak, hartanya bertambah banyak, tentu dia bukan orang bodoh, betul tidak? Tetapi mengapa? Ya, di dalam perumpamaan kisah orang kaya yang bodoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada zaman itu, ya, mengapa Tuhan Yesus katakan orang kaya ini orang yang bodoh? Sebab apa? Sebab dia itu memprioritaskan yang materi dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Jadi itu sebabnya saudara dan saya yang kita itu sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus memprioritaskan yang rohani. Jangan kita itu mengabaikan. Jangan sampai kita itu memprioritaskan yang materi. Jangan, saudara. Ya. Jadi menjadi kaya, saya mau katakan tidak salah sih. Tetapi kalau tujuan hidup saudara dan saya yang terutama itu harus mengejar kekayaan, nah itu yang sangat fatal. Kita itu dikehendaki apa? Untuk mencari Tuhan. Sebab Alkitab katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi yang artinya kalau kita itu kurang sesuatu, jangan-jangan kita kurang cari Tuhan, kan begitu. Sebab ayat ini bilang singa-singa muda merana kelaparan. Singa itu gambaran apa? Gambaran keperkasaan. Singa itu ya gambaran raja hutan. Singa muda berbicara kekuatan 2 kali lipat, betul? Tetapi aneh, mengapa ayat ini katakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi itu sebabnya saudara dan saya dikehendaki untuk apa? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan cuma memprioritaskan materi dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Tuhan tidak mau. Saudara bertanggung jawab, bekerja boleh-boleh saja. Saudara ingin kaya, Tuhan tidak melarang. Tetapi satu hal, sediakan waktu untuk cari Tuhan. Nah itu penting saudara. Ya, dengan memang begini, dengan uang kita bisa beli makan, tetapi tidak untuk selera makan. Dengan uang kita bisa beli semua barang yang ada di dunia ini, kecuali kebahagiaan. Betul, saudara. Dengan uang, saudara dan saya bisa pergi kemana saja, termasuk keliling dunia, kecuali ke surga. Tidak pakai uang. Amin, saudara. Uang memang penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang terpenting apa? Perkara-perkara rohani harus segera upgrade, ada peningkatan. Ditulis di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda di Sion. Nah, jelas. Ya, jadi itu sebabnya. Celakalah orang yang lebih mengutamakan yang materi daripada perkara yang rohani. Tuhan Yesus memberkati.